Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Sore itu, langit kota Foshan, Cina tampak berat seperti biasa menjelang turun hujan. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil di udara. Orang-orang mungkin tidak langsung menyadarinya. Tetapi perlahan, sangat perlahan, aktivitas kota seperti kehilangan ritmenya. Langkah-langkah kaki mulai melambat, suara percakapan meredup, dan satu persatu kepala terangkat menatap ke atas, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Awan gelap di atas mereka tampak bergerak aneh, bukan tertiup angin, tapi seperti disingkap dari dalam. Dalam celah samar yang terbuka itu, muncul bentuk yang tidak seharusnya ada di langit manapun. Garis-garis vertikal tipis, seperti bayangan dari bangunan yang tinggi, kemudian berubah menjadi bentuk yang semakin jelas dan tegas. Sebuah siluet bentuk kota yang berdiri diam di balik lapisan kabut. Tidak ada seorang pun yang bersuara, bahkan anak-anak kecil yang biasanya berisik pun terdiam memegang erat tangan ibunya. Kota itu melayang begitu tenang, seolah telah lama berada di sana, hanya saja manusia baru bisa melihatnya saat itu juga. Bentuknya tidak seperti kota-kota Tiongkok modern. Gedung-gedungnya terlalu rapat, terlalu gelap, dengan puncak yang runcing dan siluet yang terasa seperti bayangan dari dunia yang berbeda. Orang-orang hanya bisa menatap dalam diam. Dalam satu kedipan, seluruh rutinitas Foshan berhenti, digantikan oleh satu perasaan yang sama, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terlihat oleh manusia, sedang memperlihatkan dirinya. Li Wen, salah satu saksi pertama, berdiri di trotoar sambil memeluk kantong belanjaannya. Awalnya ia mengira matanya salah menangkap bayangan, namun semakin lama ia menatap, semakin jelas bentuk kota itu. Udara di sekitar tubuhnya berubah dingin, bukan dingin biasa menjelang hujan, tetapi dingin seperti berdiri di dekat sesuatu yang menghisap panas dari tubuhnya. Bangunan-bangunan itu terlihat nyata, sangat nyata. Bukan refleksi, bukan trik cahaya. Kaca-kaca hitamnya seperti memantulkan sisa cahaya sore. Beberapa menara tampak menyempit ke atas, dan ada satu gedung yang puncaknya bagaikan menara tua dengan garis-garis runcing yang tidak ia kenal dari arsitektur manapun di Asia. Li Wen mengerutkan kening ketika ia melihat dua titik cahaya kecil di puncak salah satu gedung. Cahaya itu tidak berkedip seperti lampu pesawat. Cahayanya tenang, lemah namun terasa seperti sedang mengawasi. Ketika ia menatap lebih fokus, cahaya itu menghilang. Lalu siluet gedung kembali seperti sebelumnya, hitam dan diam. Sepanjang 10 menit berikutnya, kota itu tidak berubah bentuk, tidak bergerak, maupun tidak menukik turun. Hanya melayang di atas mereka seperti potongan dunia asing. Dan justru karena diamnya, sensasi yang muncul terasa semakin tidak wajar. Beberapa orang mulai menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam fenomena itu terasa salah, terlalu besar, terlalu senyap, dan terlalu solid untuk disebut ilusi. Ketika kabut akhirnya mulai menutup kembali, perlahan-lahan menelan siluet kota itu di balik kelabu. Orang-orang baru kembali bernafas, ada yang langsung pergi, ada yang tetap menatap langit dengan sorot bingung dan wajah pucat. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang baru saja mereka lihat, dan tidak ada yang memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa itu hanya pantulan cahaya. Sesuatu sebesar itu tidak bisa disebut pantulan. Fenomena tersebut rupanya tidak hanya terjadi di Foshan. Dalam beberapa minggu, rekaman dari berbagai daerah mulai bermunculan. Di Jiangxi, seorang siswa merekam bentuk kota yang hampir serupa terlihat di balik kabut sore. Di Jinan, siluet yang sama muncul selama 5 menit di atas sungai. Di Zhejiang, seorang ibu rumah tangga berhasil memotret bentuk menara yang identik dengan rekaman di Foshan. Yang membuat semuanya semakin aneh, kota dalam semua rekaman itu bentuknya sama, tidak peduli lokasinya jauh atau dekat, tidak peduli seberapa buruk kualitas kamera, bentuk menara, puncak gedung, bahkan urutan bangunannya tampak identik.
Jika memang itu adalah benar-benar pantulan sebuah kota, dari mana asal kota itu? Tidak ada kota di Tiongkok atau dunia yang memiliki formasi gedung seperti itu. Beberapa saksi dari kota lain mengaku merasakan sensasi yang sama seperti warga Foshan. Tekanan di telinga, dingin mendalam, dan perasaan seakan langit sedang menipis, memperlihatkan sesuatu yang biasanya berada di balik batas realitas. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan bergerak di antara bangunan-bangunan tersebut. Bukan manusia, bukan pula cahaya, hanya bentuk gelap tak beraturan yang melintas cepat sebelum hilang di balik menara. Rumor pun mulai berkembang, kota itu bukan hanya sebuah kota. Beberapa menyebutnya kota dari masa depan, yang lain menyebut kota dari dimensi lain. Tetapi sebagian besar setuju pada satu hal, apapun itu tidak mungkin merupakan fenomena alam biasa. Beberapa warga Foshan mengalami gangguan tidur beberapa hari setelah kejadian. Ada yang mengaku mimpi melihat lorong-lorong panjang dari gedung kota itu, kosong, berdebu, dan gelap. Beberapa bermimpi berada di atas menara tinggi, menatap ke bawah pada kabut yang sama seperti kabut sore itu. Sebagian bermimpi pintu-pintu yang terbuka sendiri, sementara angin dingin bertiup dari dalam ruangan yang tidak terlihat ujungnya. Li Wen sendiri merasakan perubahan halus dalam kesehariannya. Setiap kali langit tampak berat, ia mendapati dirinya menatap ke arah yang sama, ke arah tempat kota itu muncul pertama kali. Kadang ia merasa ada suara dengungan rendah yang mengambang di udara, suara yang tidak bisa ia jelaskan seperti berasal dari jauh tapi juga sangat dekat. Ia tidak pernah berani menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun ia tahu satu hal, kota itu telah meninggalkan sesuatu pada dirinya, sesuatu yang tidak ia mengerti dan tidak berani ia gali. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada Li Wen. Beberapa warga lain mengaku mengalami mimpi yang sama, lorongnya, kabutnya, dan rasa dinginnya. Seolah kota itu bukan hanya menampakkan diri, tetapi menempel pada ingatan mereka. Seiring waktu, para ahli dan pengamat mulai mencoba mencari penjelasan. Tetapi apapun teori yang muncul, tidak ada yang mampu menjelaskan semuanya secara tuntas. Yang tersisa hanyalah kemungkinan-kemungkinan. Ada yang bisa diterima dengan akal, ada pula yang lebih kelam dari dugaan siapapun. Teori yang paling sering muncul dari fisikawan atmosfer adalah fenomena bernama Fata Morgana, yaitu pembiasan cahaya yang menampilkan objek jauh seolah berada di dekat horizon. Namun, teori ini patah oleh fakta bahwa tidak ada kota yang bentuknya sama persis dengan bayangan tersebut. Dan tidak ada fenomena Fata Morgana yang bisa menciptakan ilusi sedetail itu, setinggi itu, dan sekonsisten itu. Teori kedua datang dari para peneliti perubahan cuaca. Kemungkinan bahwa kondisi atmosfer tertentu menciptakan semacam layar alami di langit, atau a translucent sky screen, yang memproyeksikan bayangan objek dari lokasi yang sangat jauh. Namun sekali lagi, objeknya tidak dikenal, dan fenomena itu terjadi di beberapa kota berbeda dalam pola yang nyaris identik. Teori ketiga adalah teori yang membuat sebagian orang gelisah, bahwa yang terlihat sebenarnya bukan pantulan, tetapi celah tipis antara dua realitas. Sebuah titik ketika kondisi udara, cahaya, dan energi tertentu membuat manusia dapat melihat ke tempat lain, entah masa depan, masa lalu, atau sesuatu yang bukan bagian dari dimensi kita. Namun, teori yang paling menakutkan datang dari sekelompok peneliti fenomena anomali visual. Mereka meyakini kota itu adalah struktur nyata, tetapi bukan di dunia manusia. Mereka menyebutnya sebagai intrusion zone, area yang sesekali muncul ketika batas antar ruang melemah. Destinasi yang muncul bukan untuk ditinggali manusia, tetapi hanya terlihat seperti bayangan dunia yang tidak pernah dimaksudkan untuk bersinggungan dengan kita. Dan kota itu menurut mereka mungkin tidak hanya terlihat, tapi mungkin sedang mencoba melihat balik kepada kita.
Sampai hari ini, kota itu tidak muncul lagi di Foshan atau sekitarnya. Tidak ada rekaman baru, tidak ada warga yang mengaku melihat siluetnya. Namun setiap kali kabut turun dan langit menjadi kelabu, beberapa orang masih menengadah, diam-diam memeriksa apakah garis-garis bangunan asing itu akan muncul kembali. Li Wen adalah salah satunya. Ia tidak lagi takut, tetapi juga tidak lagi penasaran. Yang tersisa hanyalah rasa bahwa sesuatu yang begitu besar pernah menyentuh hidupnya, sesuatu yang datang dari tempat yang tidak seharusnya terhubung dengan dunia manusia. Dan meskipun kota itu telah lama menghilang, satu pertanyaan tetap menggantung tanpa jawaban. Jika kota itu benar-benar bukan pantulan dan bukan ilusi dan bukan fenomena cuaca, maka kota siapakah yang muncul di langit itu? Dan mengapa ia memperlihatkan dirinya kepada kita? Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.